Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Juliansi dari Prodi D3 Analis Kesehatan Universitas Kadar Bangsa Palembang semester 2. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi larutan daftar. Oke, selamat menonton. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Pengertiannya ialah larutan yang pH-nya dapat dikatakan tetap, walaupun ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Biasanya mengandung asam lemah dan basa lemah. Nah, selanjutnya larutan baper atau larutan penyangga dan atau juga larutan datar adalah berperan besar dalam mengontrol larutan ion-ion dalam larutan, sekaligus mempertahankan pH dalam proses biokimia maupun fisiologis. Oke, berikutnya adalah sifat datar. Sifat datar terbagi menjadi dua. Yang pertama, pH tidak berubah bila larutan diencerkan. Dan yang kedua, pH tidak berubah bila larutan ditambahkan asam atau basa. Selanjutnya, fungsi larutan datar. Nah, fungsi larutan datar terbagi menjadi 4. Yang pertama, menjaga pH cairan ekstrasel yaitu dari ion karbohidrat dan menjaga cairan intrasel dari ion fosfat. Yang kedua, menjaga pH makanan olahan dalam kaleng agar tidak mudah rusak atau teroksidasi asam benzoat dengan natrium benzoat. Yang ketiga, bidang obat-obatan, misalnya obat tetes mata. Suasana pH pada obat tetes mata disesuaikan dengan kondisi pH manusia agar tidak menimbulkan bahaya. Dan yang keempat adalah menjaga pH pada plasma darah agar berada pada pH berkisar 7,35 sampai 7,45, yaitu dari ion HCO3- dengan ion Na+. Adalah klasifikasi larutan datar. Klasifikasi larutan datar terbagi menjadi dua. Yang pertama, larutan penyangga bersifat asam, dan yang kedua, larutan penyangga bersifat basa. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi larutan datar itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama bersifat basa dan yang kedua bersifat asam. Kita masuk yang pertama dulu, bersifat basa. Nah, pengertiannya itu sendiri adalah yang pertama, larutan mempertahankan pH dari daerah basa pH lebih besar dari 7. Yang kedua, untuk mendapatkan larutan dapat dibuat dari basa lemah dan garamnya yang berasal dari asam kuat. Yang ketiga, cara lain yaitu mencampurkan suatu basa lemah dengan suatu asam kuat di mana basa lemah dicampurkan berlebih. Contohnya, campuran larutan amonia dan larutan amonium klorida, NH3 basa lemah dan NH4 plus asam konjungsinya. Dan yang kita beralih yang ke bersifat asam. Bersifat asam pengertiannya adalah larutan mempertahankan pH pada daerah pH lebih kecil dari 7. Untuk mendapatkan larutan dapat dibuat dengan asam lemah dan garamnya yang merupakan basa konjungsi dari asamnya. Cara lainnya dengan mencampurkan suatu asam lemah dengan suatu basa kuat di mana asam lemahnya dicampurkan dengan jumlah berlebih. Contohnya, campurkan asam etanol dalam larutan CH3COOH asam lemah dan OH3COO basa konjungsinya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem dapat. Nah, sistem dapat itu sendiri adalah sistem yang berguna untuk meminimalkan pH yang terjadi saat asam atau basa ditambahkan atau dikeluarkan dari larutan tersebut, yang mana sistem dapat itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah dapar bikarbonat, yang kedua dapar protein, yang ketiga dapar hemoglobin, dan yang keempat dapar fosfat. Nah, kita masuk yang pertama, dapar bikarbonat merupakan sistem dapat dicairkan eksternal, terutama untuk perubahan yang disebabkan oleh non-bikarbonat. Dapar jenis ini yaitu sistem dapar yang sangat penting dalam plasma darah. Seperti yang kita ketahui, plasma darah itu sendiri merupakan bagian dari intrasel. Sistem dapar jenis ini sangat penting sebab dalam mempertahankan pH darah itu sendiri, dan sistem ini akan efektif kerja pada pH yang mendekati 7,4, dan pH itu sendiri akan bekerja jika pH darah itu sendiri menjadi basa atau menjadi asam. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sistem dapar protein. Nah, sistem dapar protein itu sendiri merupakan sistem dapar ekstrasel dan intrasel. Jadi merupakan sistem dapar yang paling banyak di cairan tubuh karena dia terdapat di ekstrasel dan intrasel. Nah, dapar jenis ini merupakan yang mengandung gugus asam ataupun basa yang dapat menyerahkan dan menyerap H+. Nah, secara kuantitatif, protein ini sangat penting dalam menjaga perubahan konsentrasi H+ di dalam cairan intrasel. Nah, namun di cairan ekstrasel berfungsi untuk memperkuat dapar bikarbonat karena jumlahnya yang terbatas. Nah, sekarang kita masuk ke dapar hemoglobin. Dapar hemoglobin itu sendiri merupakan sistem dapar di dalam eritrosit untuk perubahan asam karbonat, yang mana dapat bekerja dengan menyangga H+ dengan menghasilkan CO2 ke seluruh tubuh, yang mana kita ketahui H+ itu bersifat asam yang dapat mempengaruhi tingkat keasaman darah. Nah, jadi dapar hemoglobin itu bekerja dan dia akan mengikat H+ agar tidak tereduksi dan tidak lagi berkontribusi pada keasaman darah, dan darah kita akan melekat pada pH normal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dapar fosfat. Dapar fosfat itu sendiri merupakan sistem dapar di sistem perkemihan dan cairan intrasel. Nah, jadi dapar jenis ini merupakan dapar yang terdapat garam fosfat, asam yang dapat mendonorkan H+ ketika konsentrasi H+ itu menurun, dan juga terdiri dari garam fosfat yang bersifat basa di mana dapat menerima H+ bebas ketika konsentrasi H+ itu meningkat.
Nah, dapar jenis ini itu paling banyak ditemui di cairan intrasel, sehingga dia lebih bekerja di sana, sedangkan di cairan ekstrasel itu dia ada tapi tidak bekerja secara signifikan dikarenakan jumlahnya yang sedikit atau terbatas. Oke, selanjutnya kita masuk ke kapasitas dapar. Kapasitas dapar itu sendiri merupakan kapasitas dapar untuk mempertahankan perubahan pH. Kapasitas dapar sering juga disebut dengan koefisien dapar, indeks dapar, dan nilai dapar. Kapasitas dapar itu sendiri dapat kita rumuskan sama dengan D atal B atau D atal pH. D atal B itu sendiri adalah perubahan asam atau basa dalam gram ekivalen. Sedangkan delta pH merupakan perubahan pH. Nah, adapun kapasitas dapar itu sendiri tergantung pada jumlah zat dari asam atau basa konjungsinya dalam larutan dapar. Semakin besar jumlah asam lemah atau basa lemah dan semakin besar jumlah konjungsinya, maka kapasitas dapar akan semakin besar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke mekanisme kerja dapar. Nah, mekanisme kerja dapar itu sendiri bekerja dengan menetralkan asam atau basa dari luar, dan terbagi dua adalah larutan baper asam dan larutan baper basa. Nah, kita masuk ke larutan baper asam. Nah, di sini kita ambil contoh CH3COOH ditambah H2O CH3OO min ditambah H3O, dan pengertiannya itu sendiri adalah saat sejumlah larutan asam ditambahkan dari luar, komponen CH3COO min bekerja untuk menetralkan ion H+. Larutan asam akibatnya keseimbangan bergeser ke arah kiri. Jumlah ion CH3COO min akan berkurang dan sebaliknya, jumlah molekul CH3COOH akan meningkat. Dan reaksinya dapat kita tulis menjadi CH3COO min ditambah H+ menjadi CH3COOH. Nah, namun jika larutan basa ditambahkan dari luar, komponen CH3COOH bekerja untuk menetralkan ion OH- larutan basa. Akibatnya keseimbangan asam lemah bergeser ke arah kanan. Jumlah molekul CH3COOH akan berkurang dan sebaliknya jumlah ion CH3COO- akan meningkat. Dan reaksinya akan menjadi CH3COOH plus 01 OH- menjadi CH3COO plus H2O. Ini adalah klasifikasi larutan dapar. Klasifikasi larutan dapar terbagi menjadi dua. Yang pertama, larutan penyangga bersifat asam, dan yang kedua, larutan penyangga bersifat basa.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pH dapar. Nah, faktor yang mempengaruhi pH dapar itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama, faktor yang mempengaruhi penambahan garam netral. Selain dapat mengubah pH larutan, garam netral juga dapat kekuatan ion di dalam larutan. Yang kedua, nilai pengenceran. Pengenceran dilakukan dengan penambahan air. Nilai pengenceran negatif menunjukkan pH menurun dan nilai pengenceran positif menunjukkan pH naik. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pH dapar adalah temperatur atau suhu. Jika suhu naik, maka pH akan meningkat. Tetapi pengaruh suhu terhadap perubahan pH dapat dikatakan tidak berpengaruh sama sekali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan Henderson-Hasselbalch, di mana persamaan ini berkaitan antara pH, pKa, dan konsentrasi molar. Persamaan ini digunakan untuk memperkirakan pH pada larutan dapar dan mencari pH pada keseimbangan asam basa. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa larutan dapar itu sendiri ada yang bersifat asam dan ada juga yang bersifat basa. Nah, untuk mencari pH pada larutan dari larutan dapar yang bersifat asam itu sendiri dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. pH sama dengan koefisien asam ditambah log kali konsentrasi molar dari basa konjugasi dibagi dengan konsentrasi molar asam lemah. Selain itu, nilai pH dari dapar asam juga dapat ditentukan dengan cara mencari nilai konsentrasi H+ terlebih dahulu dengan rumus H+ koefisien A dikali dengan asam lemah dan dibagi dengan mol konjugasi. Setelah didapatkan konsentrasi H+, maka dapat ditentukan nilai pH dengan rumus A sama dengan min log dikali H+. Untuk menentukan nilai pH dari dapar basa dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. pOH sama dengan koefisien basa ditambah log dikali konsentrasi molar basa konjugasi bagi dengan konsentrasi molar basa lemah. pH dari dapar basa juga dapat ditentukan dengan mencari nilai dari konsentrasi OH- terlebih dahulu dengan menggunakan rumus OH- sama dengan koefisien basa dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Setelah didapatkan nilai dari konjugasi OH-, maka kita akan mencari terlebih dahulu nilai dari pOH dengan cara pOH sama dengan min log dikali dengan konsentrasi OH-. Setelah didapatkan nilai dari pOH, barulah kita dapat menentukan nilai pH dari dapar basa tersebut dengan rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH.
Selanjutnya saya akan membahas tentang dapar dalam sistem biologis dan farmasi. Nah, dalam sistem biologis, contohnya darah sebagai larutan penyangga. Nah, larutan penyangga di dalam darah ini sendiri memiliki fungsi untuk mempertahankan pH darah dari makanan atau minuman yang mengandung asam atau basa. Nah, dapar ini sendiri di dalam darah terdapat di dalam plasma maupun eritrosit. Terdapat beberapa faktor yang dapat mengendalikan pH yang ada di dalam darah. Antara lain adalah penyangga karbonat, penyangga hemoglobin, dan penyangga fosfat. Contoh lainnya adalah air ludah sebagai larutan penyangga. Air ludah mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat memiliki dari kerusakan akibat adanya zat asam terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan pada sela-sela gigi. Nah, air ludah ini sendiri dapat mempertahankan pH mulut sekitar 6,8. Selanjutnya, dapar dalam sistem farmasi. Nah, larutan dapar dalam sistem farmasi digunakan untuk mempertahankan atau menjaga kestabilan bahan obat agar zat aktif yang ada di dalam tetap stabil dan khasiatnya tidak berkurang. Contoh larutan dapar ada pada obat tetes mata, karena pH pada obat tetes mata harus disesuaikan dengan pH dari cairan tubuh. Contoh lainnya adalah larutan penyangga pada obat-obatan, misalnya asam asetat asosilat yang merupakan komponen utama dari tablet aspirin. Perlu ditambahkan MgO yang digunakan untuk mentransfer kelebihan asam. Selanjutnya, larutan dapar isotonis. Larutan dapar isotonis itu sendiri adalah larutan yang mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan jaringan yang bersangkutan. Larutan farmasi yang diperuntukkan bagi membran-membran tubuh harus mempunyai tekanan osmotik yang sama dengan cairan tubuh. Larutan yang isotonis tidak akan menyebabkan suatu jaringan membengkak atau berkontraksi dan juga tidak menimbulkan rasa tidak enak. Oleh karena itu, larutan dapar isotonis diperlukan memiliki sifat koligatif yang sama dengan larutan NaCl 0,9%. Penting pada pembuatan sediaan steril seperti injeksida, tetes mata, terutama infus intravena. Nah, jika tonisitas lebih rendah disebut hipotosis, jika tinggi disebut hipertosis. Cairan hipotosis dalam sediaan, maka tonisitas dalam darah lebih rendah dari sitoplasma yang lebih pekat, sehingga sel mengembang. Jika terus berlangsung, maka sel darah bisa pecah atau hemolisis di gambar yang sebelah kiri. Kemudian, jika sediaan hipertonis diinjeksikan, maka tonisitas plasma darah akan lebih tinggi dari sitoplasma sel darah merah. Akibatnya, sitoplasma keluar, mengencerkan darah merah, sehingga sel darah merah mengkerut.
atau krenasi, seperti gambar yang sebelah kanan. Kemudian selanjutnya pengukuran tonisitas menggunakan dua metode. Yang pertama, metode hemolitik. Metode hemolitik ini adalah pengaruh berbagai macam obat diperiksa berdasarkan efek yang timbul ketika disuspensikan dengan darah. Kemudian, metode menentukan sifat koligatif. Metode ini didasarkan atas pengukuran perubahan temperatur yang naik dari perbedaan tekanan uap sampel. Terisolasi yang ditempatkan dalam sebuah ruang dengan kelembapan yang tepat, atau penentuan penurunan titik beku. Kemudian selanjutnya kriteria pemilihan dapar. Yang pertama, dapar harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menahan perubahan pH. Kemudian dapar harus aman secara biologis selama pemakaian. Kemudian dapar harus tidak memberikan efek terhadap stabilitas bahan obat. Dan kemudian memungkinkan untuk ditambah bahan tambahan lain. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, larutan dapat berfungsi untuk meniadakan perubahan pH, terdiri dari asam atau basa, lemah dan garam konjungsinya. Yang kedua, untuk membuat larutan dapar dengan pH 7, diperlukan asam lemah dengan pKa 7,21 atau yang mendekati pH dapar. Yang ketiga, jenis dapar yang digunakan adalah dapar fosfat. Yang keempat, dapar fosfat dibuat dari KH2PO4 atau basa konjungnya. Yang keempat, penambahan NaOH berfungsi untuk menambah kebebasan pada larutan yang terlalu asam. Selanjutnya, bobot asam KH2PO4 sama dengan P4,21 gram. Bobot garam K2HPO4 sama dengan 4,35 gram. Selanjutnya, volume penambahan NaOH sama dengan 204 ml. Selanjutnya, yang terakhir, pH akhir adalah 7,35. Sekian hasil presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.